Dia ngene arek gendeng. Ngene, gender itu gitu. Jadi tolong Anda jangan terlalu berhenti pada pandangan mata, karena panca indera itu yang paling dekat, yang paling cetek, yang paling tidak mendalam. Anda harus terus ilmu itu digali, diselami lebih dalam ya. Kenapa orang harus punya iman? Untuk apa sih iman itu? Kita terlahir dari rahim seorang ibu, bukan terlahir dari seorang bapak. Karena laki-laki nggak punya rahim. Besok-besok kalau punya suami ngomongnya jangan keras-keras. Mabur bojomu ya. Mas, tapi Anda mau nggak terbuka terhadap kemungkinan baru yang tidak sama dengan yang sudah kamu ketahui? Saya mau cerita, semua alam semesta ini siapa yang bikin? Allah. Apa yang di alam semesta ini tidak terkait sama Allah? Enggak ada. Enggak ada, enggak apa-apa. Salah itu jangan malu, enggak apa-apa. Salah itu baik, asal kamu mengakuinya dan kamu berkembang menjadi lepas dari kesalahanmu dan mencari yang benar. Bismillah kita mulai, tapi ini bukan ceramah, ini bukan tausiah, ini ngaji bareng. Jadi saya ingin, ini kita kesini untuk mereka, untuk anak-anak kita. Kita mengabdi kepada masa depan melalui anak-anak kita ini. Nah, kalau gitu saya minta volunteer satu orang lagi. Apa saja yang kira-kira bisa ngomong man, ayo. Salma, ayo. Fadali, ilal amam, ya. Ya, Fadal, oke. Oke, perkenalan dulu ya, ini Salma tolong oke. Nama dijawab. Salma, oke. Orang tuanya dan seterusnya, pokoknya nggak usah kita detail seperti itu. Saya cuman gini, tadi ikut nyanyi lagu O Pondokku. Salma kelas berapa dulu? Kelas 4 itu berarti satu aliyah, ya toh. Nek cara kutha kelas piro kuwi? Kelas 10. Salma, apa lagu O Pondokku? Apal ya. Oke, tadi ada kalimat yang ada ibu tadi apa kalimatnya? Ada kata ibu. Ibuku terakhir. Jare apa? Itu di kalimat O Pondokku kan ada kata ibu di kalimat tertentu. Ada yang inget enggak? Apa coba? O Pondokku terus? Salma hafal enggak? Lah iya makanya, yang ada kata ibunya itu apa? Oke, ora apa, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang, oke. Sekarang gini aja diurut aja O Pondokku tempat naung kita. Terus. Dari kecil. Dideketin. Dari kecil sehingga dewasa. Oke. Terus. Rasa batin, damai dan sentosa. Oke. Dilindungi Allah Ta'ala. Terus. O Pondokku, engkau berjasa pada ibuku Indonesia. Jadi yang ibu itu Indonesia. Ya. Ya oke. Terus ingat ya, yang ibu tadi yang dimaksud Indonesia. Ingat ya. Oke. Ini kalimat serius ya. Berikutnya kalimatnya apa? Tiap pagi dan petang kita beramai sembahyang ya. Mengabdi pada Allah Ta'ala. Terus? Di dalam kalbu kita. Terus? Wahai pondok tempatku. Terus? Laksana ibu kandungku. Jadi ada dua ibu. Yang pertama Indonesia, yang kedua pondok ini ibu. Laksana ibu kandungku, bener nggak? Di satu lagu tadi ada dua ibu, satu ibu gede namanya Indonesia, nomor 2 ibu kecil namanya, tidak berarti kiainya kawin 2 loh ya. Ada mbok tua Indonesia, ada mbok nom namanya pondok ini, betul ya? Ya.
Oke, gitu ya Salma ya. Ya. Diinget ini poinnya itu. Oke. Terus gini, ini pertanyaan untuk ini. Kalau tanah air ini disebut apa? Kan kalau ini negara kesatuan Republik Indonesia, kalau tanah airnya kita sebut apa? Nusantara. Oke, apalagi? Ibu Pertiwi. Jadi ada 3 ibu nih, ya, Ibu Ya. Pertiwi. Oke, kalau Jakarta apanya Indonesia? Ibu kota. Ibu kota. Jadi ada 4 ibu ya. Ya. Oke, sekarang saya akan bertanya, nanti saya kasih waktu selama, siapa tadi yang, selama Rahma nyanyi mikir. Kalau kira-kira butuh bantuan teman-teman enggak apa-apa. Ya, nanti temennya diajak naik. Kenapa kok disebut ibu Indonesia? Kenapa pondok ini kok ibu, kok kenapa bukan bapak? Kenapa Jakarta itu ibu kota kok enggak om kota, kayak Pak D kota, kayak Mbah kota, kenapa? Kan kalau kata sudah ditentukan kan enggak boleh dirubah. Berarti ada maksudnya. Nama bapak siapa? Ahmad Solikin. Ahmad Solikin. Boleh saya ganti Darsono? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kalau sudah enggak boleh toh? Nah, makanya kalau sudah ada keputusan Ibu Pertiwi, Ibu Kota Pondok Laksana Ibu Kandungku, berarti serius itu maknanya. Nah, boleh enggak Salma, boleh minta tolong teman-teman jelasin kenapa kok ibu, kenapa bukan bapak ini pondok. Wong yang mimpin aja bukan Bu Nyai kok, tapi Pak Yai kok. Kenapa pondoknya disebut ibu? Kenapa Indonesia disebut ibu? Kenapa tanah air disebut ibu? Kenapa Jakarta disebut ibu kota? Nah, nanti dipikir dulu ya, dipikir. Ada waktu sekitar 5 menit, 6 menit, 7 menit ya. Kalau kira-kira masih bingung, bisik-bisik turun boleh, nanti naik bareng-bareng sama temennya ya, oke ya? Jelas? Oke. Jelas. Oke, sekarang ini pertanyaan kedua dulu. Bentar, pertanyaan kedua baru yang ketiga. Mas? PR ya. Ustadz Habib, nanti tolong jawaban ini pasti inspiratif untuk kita respon. Saya mohon pada antum. Namanya Mas? Yoga, Ya? yoga, Agak deket. yoga, Ah gitu. Kalau enggak tak gadein nanti ya. UK, yoga. yoga. Oke. Lengkapnya? Ahmes Prayoga Effendi. Ahmes Prayoga Prayoga EEFENDY Effendi. Effendi. Oke. Ya wis. Lu cacakku ya Effendi ya. Oke. Dari mana juga? Asal Temanggung. Temanggung. Oke. Saya tanya. Tolong di pesantren ini nanti kasih tahukan kepada saya dan kepada semua bapak-bapak dan teman-teman contoh-contoh pelajaran agamanya apa saja dan pelajaran umumnya apa saja. Ya. Gitu ya. Syukur ada penjelasannya lebih detail. Kenapa kok ada pelajaran ini, tidak ada pelajaran itu dan seterusnya agak diperluas sedikit. Tapi pokoknya intinya adalah pelajaran agamanya apa saja di Al-Amin ini, Al-Iman ini dan pelajar Al-Iman toh? Al-Iman toh rek. Nek Amin kan rais gue iki nek Iman ya siji meneh kan gitu ya. Oke. Jadi cuman sederhana pertanyaannya, apa saja pelajaran agamanya, apa saja pelajaran umumnya. Ustadz Habib pasti tahu maksud saya. Oke, gitu ya Yoga ya. Sangat mudah, tapi tolong jangan dianggap mudah. Karena nanti Anda akan berhadapan dengan beberapa kemungkinan. Gitu ya, oke. Sekarang yang ketiga, yang saya terima kasih, tepuk tangan untuk Yoga. Sekarang, boleh saya perbaiki PPP-nya? Iya. Apa ngene mesisan. Teman-teman sekalian, banyak orang sekarang ini orang sangat mudah tertipu oleh peci, oleh serban, oleh simbol-simbol. Padahal peci ini dirubah posisinya dikit. Wis, nek dia ngene lah arek gendeng. Ngene, gender itu gitu. Jadi tolong Anda
Jangan terlalu berhenti pada pandangan mata, karena panca indera itu yang paling dekat, yang paling cetek, yang paling tidak mendalam. Anda harus terus ilmu itu digali, diselami lebih dalam ya. Namanya siapa anakku? Putu. Gano. Eh? Gano. Jal, Ya, mikrofon itu gunanya di depan mulut. Ya. Kalau di depan mata namanya teropong. Iya, ya. Galuh ya? Gano. Eh? Gano. Oke, kelas 3 SD. Betul? Oke, dideketin mikrofonnya. Oke, bisa enggak? Deket ini meskipun lupa tetap deket. Jadi terus enggak gini. Jadi banyak orang itu sudah ngerti kebenaran tapi dapat seminggu lupa dia. Waktu jadi mahasiswa, negara kita harus gini. Begitu tamat lupa dia. Terus dia menjadi orang yang di demonya kemarin. Yang kemarin dikecam-kecam dia jadi orang kayak gitu. Dan itu dari era ke era seperti itu. Jadi latihan tidak lupa ya. Oke, mikrofonnya coba 3 cm di depan mulut. Oke, istiqomah. Istiqomah ya. Udah, fokus. Oke, dari mana asalnya? Papua. Papua bagian mana? Sorong. Sorong. Oke. Bapak Ibu di sana? Ya. Makanya saya mengagumi guru-guru di dunia ini. Tidak ada orang mulia di hadapan Allah melebihi guru-guru, ustadz-ustadz. Lah ngadepi arek dapurannya kayak gini. Ayo apa? Ya, ngono ya apa? Lah ya apa? Ditakoni gak ngenaki ngene. Susah tak ketak kowe ya. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Sip, tapi enggak apa-apa. Saya dulu lebih gawat. Saya dulu lebih nakal. Saya dulu lebih nakal, tapi jangan mempelajari sejarah saya dan supaya tidak meniru saya gitu ya. Saya lebih parah. Saya tanya sama Ustaz Habib, saya lebih parah. Ustadz tak dugang dasi barang pian. Oke, kalau sekarang kita bicara ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Sunda, ada orang Bugis, Galuh ini kira-kira orang mana? Papua. Ada ibu. Oke, enggak apa-apa. Maksud, yo nek Papua itu ireng, Kamu asli Papua? Ya. Tahu nggak orang Papua dulu kok bisa di sana itu gimana asal usulnya? Nanti tanya sama Bapak ya. Dulu ada imigrasi, ada transmigrasi alamiah dari Afrika, ada yang kesasar di Irian itu. Terus orang Jawa juga menyebar sampai ke Hawaii, sampai ke Tahiti, itu semua orang Jawa. Artinya orang dari daerah Pulau Jawa. Maka di Tahiti, Hawaii itu jenis Jawa. Jawa tapi orang yang ke sana itu kebetulan celat. Jadi di Hawaii itu hanya ada 12 huruf. Kalau kita berapa? 23 ya. Di Hawaii itu hanya 12 huruf, R enggak ada, F enggak ada, ya. J enggak ada. Jadi Jawa raiso, Hawa. Mergo kono angin Hawaii, gitu. Gitu aslinya ya. Kalau enggak percaya cari sendiri. Gitu, Hawaii. Sama dengan ini enggak apa-apa ya sambil saya ngobrol sama Bapak Umum ya. Makanya beras itu, kata rice itu dari bahasa Jawa. Di sini beras karena hawanya hangat, ngomong itu cetho, beras. Beras. Kalau bahasa Inggris kan enggak jelas. Here, here, ora cetho. I diwaca I. Ora cetho to. Nek Jawa kan cetho. Babi, wedi, itu orang Jawa itu paling jujur kepada bunyi dan nilai. Nah, di sini beras begitu diangkut ke daerah Persia, di sana
subtropis, hawanya mulai agak dingin, mulutnya agak gini. Rasa beras ya, beras. Akhirnya di Persia sana, di Iran, beras itu berais. Kalau Anda ke Iran, minta berais gitu ya. Mergo wis rada adem. Tekan Eropa wis ademen, rice gitu. B wis ora kuat pisan, B ora kuat. Lho kuwi tenanan kuwi. Ora ngarang, nek ora percaya selidikono mlaku kowe tekan Eropa. Oke, kalau jadi kita enggak bisa melacak beliau ini orang mana secara darah gitu ya, tapi enggak apa-apa. Oke. Kok sekolah di sini ceritanya gimana coba ceritain kalau. Bapak dulu sekolah sini. Terus pas kelas 1 aku mau pindah ke sini tapi nggak diterima. Siapanya yang enggak diterima? Aku. Oh, waktu kelas 1 sudah mau di sini tapi belum boleh. Sekarang kelas 3 baru boleh. Sekarang teman-temannya Galo yang seumur Galo banyak di pesantren ini? Banyak. Enggak. Nanti kalau Galo udah gede, belajar ya orang Papua itu berapa banyak sukunya. Nanti belajar ya. Jadi kalau misalnya nanti ada lagi Sajojo ya, terus ada Yamko Rambe Yamko, itu jangan dipikir lagu Papua, itu lagu salah satu suku. Suku lainnya enggak suka sama lagu itu di Papua. Jadi kita ini harus hati-hati karena pengetahuan kita itu di bawah 1% dari yang menjadi kenyataan hidup. Lebih banyak mana? Yang engkau tahu dan yang engkau tidak tahu. Nah, oke. Nanti kalau workshopnya jadi, tahap kedua kita akan masuk ke dalam kedalaman seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini sudah mulai ngapalin Quran dikit-dikit. Coba satu aja saya minta. Saya minta wis li'ila gak apa-apa lah. Wal asri gak apa-apa. Yang kira-kira hafal. Yo, tepuk tangan untuk Galo, tepuk tangan. Ayo. Yo, bismillah. Satu surat aja, pendek enggak apa-apa. A'udzu birabbin nas. Loh, ada gitunya apa di Quran? Qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Masa anak ngono nek gak ono sih. Ayo Galo. Tenang Galo sama Mbah itu guyon gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Birabbin nas, malikin nas, lain nas, min syarri waswisu fi sudurin. Min syarril waswasil khannas. Alladzi terus ayo. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus Minal jinnati wan nas. anak minal jin. Nah, gini. Jangan minder. Ini di depanmu ini kelihatannya udah gede-gede. Mereka juga ndak hafal surat Al-Kafirun. Gini ngimami nganggo surat Al-Kafirun, suwe mubeng. La butuh mata budun, wala antum abidun amat, wala ana abidum abatum, wala antum abidun, wala ana abid. Wah mubeng gak karu-karu. Jadi ndak usah Pak, ndak usah minder ya. Ndak apa-apa kelas 3 SD masih nggak hafal, ndak apa-apa wong ngarep niku jan yo gak hafal kabeh arek iki. Gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Galo. Tepuk tangan untuk Galo. Oke. Bisa nyanyi enggak Galo? Nyanyi Papua, katanya orang Papua. Sekarang terakhir, nyun sewu Galo ya, ininya mikrofonnya terakhir untuk anak saya bernama Azmi. Minain antum? Min Muntilan Huna. Oke. Nek tak terusno bahasa Arab kok gak paham arek-arek. Wong aku dhewe yo angel terusno ya toh. Gitu ya. You speak English or not? You speak English? Yes. Yes. Okay. What is the name of your father? My father's name is Abdul Rashid. Abdul Rashid. Your mother? Raihatul Jannah. Ro'iyatul Jannah. Ro'ihatul Jannah. How old are you? I'm fine. Yeah? Fine. No. How old are you? Umur piro? kowe? 13. Ya? 13 old. 13 years old. Ya, oke, jadi 13 umurmu ya. Oke.
Kalau melihat Anda umur 13 tenang itu, saya optimis kepada masa depan. Sebab aku saumurmu itu belunat aku. Nyolong kelopo. Wah, aku dulu belunat, terus pokoknya wah parah dulu saya ya. Pokoknya masuk pesantren pilihan yang terbaik. Saya ingin tegaskan pada anak-anakku, pesantren ini sudah 79 tahun dan jangan pernah katakan pesantren adalah jadul. Jangan pernah katakan pesantren itu masa silam. Aku ingin katakan kepada dunia, pesantren adalah masa depan dunia. Semua di dunia sekarang bikin pesantren, cuman izin gayane. Jane ya podoe pondok, ning mergo kutha boarding school. Gayane, ala yang podo ae lah mondok lah ya. Boarding school gayane arek-arek iku wis pokoke ngono-ngono iku lah. Wong Indonesia iku ditutup-tutupi gitu kan. Ya oke, gitu ya. Jadi mantap ya di pesantren ya. Mantap. Oke. Sekarang Azmi, can I ask you something? Sa'as'aluka syai'an. Naam? Oke. Masmu hadzal pesantren? Al-Iman. Al-Iman. As'aluka an tukallimuni wa takallam ilal jamaah anil iman. Limadha hadzal pesantren yusamma bi al-iman. Ya, limadha. Thumma what do you think about what is iman actually? Ya, nanti omong ya dikit ya. Wah, kenapa orang harus punya iman? Untuk apa sih iman itu? Gitu ya. Bedanya apa sama ilmu? Wong sudah punya ilmu kok pakai punya iman. Itu alat, bedanya apa? Ilmu sebagai alat dan iman sebagai alat dan seterusnya. Pokoknya nanti say something, talk as much as possible about al-iman. Kenapa pesantren ini disebut al-iman? Kira-kira menurut tafsirmu, kemudian say anything about al-iman gitu ya. Oke, siap ya? Sekarang gini, di antara 3 yang saya tanya tadi siapa yang akan duluan menjawab? Boleh Salma, boleh Azmi, boleh Yoga. Siapa? Oke, silakan. Berdiri ya supaya mantap. Ya, enggak apa-apa ya? Enggak apa ya, Ustaz ya? Ayo, fadhol. Kayak muhadharah. Ya. Ustaz Habib ini antum boleh anytime merespon. Saya akan kasih mikrofonnya. Mikrofon 1 coba. Supaya Ustaz Habib dan Bapak yang lain stand by anytime. Kenapa Indonesia sebagai ibuku, Pondok sebagai ibuku, Tanah Air sebagai ibu pertiwi, serta Jakarta sebagai ibu kota, bukan bapak kota, bukan om kota, tapi ibu kota. Karena ada suatu cerita, suatu hari salah satu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa di dunia ini yang patut kita hormati terlebih dahulu?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ibu, baru bapakmu. Bukan bapak, baru ibumu. Itu salah. Serta dalam hadis, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi Rasulullah telah mengajar kita untuk mengistimewakan ibu, untuk mengutamakan ibu, bukan mengutamakan bapak dahulu. Serta kita terlahir dari rahim seorang ibu, bukan terlahir dari seorang bapak, karena laki-laki nggak punya rahim. Maka dari itu, semua itu kenapa disebut ibu? Karena Rasulullah telah mengajarkan kita untuk mengutamakan seorang ibu. Sekian. Tetap situ sama. Tetap berdiri dong, tetap berdiri sama saya. Oke. Sebelum saya tanya satu pertanyaan aja, nanti sama Ustaz Habib barangkali ada pertanyaan. Gini, saya minta tolong besok-besok kalau punya suami ngomongnya jangan sekeras-keras. Mabur bojomu aja. Mas, ya, besok. Ya. Mentang-mentang di sini muhadharah saudara-saudara. Engko nek karo bojomu aja ngono ya. Iya, ya. Mas, badhe ngopi Mas gitu ya, Cok. Mau ngopi enggak? Aduh, mati aku. Dalma ya, oke. Oke, pertanyaan Ustaz Habib ada pertanyaan. Sebenarnya
Terima kasih Cak Nun. Rasa syukur saya jadi bertambah mendengar dialog ini. Sebenarnya saya datang ini hanya ada dua kata. Satu, syukur dan matur nuwun. Tidak ada kata lain kecuali syukur dan matur nuwun. Saya ingin mengatakan bahwa malam hari ini adalah malam kesyukuran untuk kita semua kepada ibu kita Indonesia, kepada ibu kita pondok pesantren, kepada ibu kita pribadi. Saya hampir kehilangan kata-kata kalau berbicara tentang ibu. Ibu saya baru wafat beberapa bulan yang lalu dalam usia 93 tahun. Ya. Dalam usia 93 tahun kami anak 12 dan alhamdulillah ibu adalah sumber segala sumber. Terutama adalah sumber kasih sayang. Dan kasih sayang ini tidak terbatas. Itulah maka kalau al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu adalah simbolik betapa mulianya ibu kita. Betapa mulianya tanah air kita. Betapa mulianya sekolah kita sebagai sumber pengetahuan, sumber hikmah, sumber wisdom, sumber pencerahan untuk kehidupan kita. Malam hari ini kita merayakan ibu kita. We celebrate our mothers. Ya. We celebrate our mothers. Kita memuliakan dan kita merayakan ibu-ibu kita. Dan ibu kita akan terus mencintai kita, akan terus menyusui kita tanpa batas. Inilah ibu. Salma, gini Salma, itu yang kamu omongkan itu namanya hikmah. Kita menafsirkan, kita mengapresiasi. Nanti kita akan ketemu sama pertanyaan gini, loh apakah dulu yang mendirikan Indonesia dan yang bikin bahasa Indonesia mengacu pada Rasulullah? Emang mereka kenal Rasulullah? Apa lahirnya kata Ibu Pertiwi itu karena Rasulullah? Nanti ada pertanyaan begitu kalau urusan sejarah. Tapi kalau menghikmai, memaknai tetap enggak apa-apa, omongan tadi bagus. Tapi nanti kalau ditanya orang gitu harus bisa jawab. Loh emang Indonesia ini berdiri karena Rasulullah, nanti disangka HTI. Nanti disangka khilafah, kan begitu kan? Nah, jadi tolong bedakan antara hikmah dengan ilmu. Kalau hikmah itu apa saja kita cari makna dan kebaikannya. Kalau ilmu itu harus ada disiplin kebenaran yang kita lacak. Jadi misalnya ini botol, kalau ini tisu, ya. Siapa dulu yang ini kalau tisu dari bahasa Inggris, kalau botol ini kapan lahirnya kata botol? Kan kita nggak akan pernah tahu. Ya. Kenapa ini disebut botol kok bukan koplo? Upamanya dulu ini koplo, iki botol ya nggak masalah toh? Upamanya gitu ya. Ini kok miring ngikit Mang Syarif iki. Aku seneng ini, I love you Galuh, tepuk tangan untuk Galuh, nah, top ini. Lanang kok Galuh ini, ya apa jenenge? Ya? Galuh. Ganu. Oh, alah Ganu. Iki sing gak bener cangkeme tak kupingku ya. Oke, enggak apa ya, sampai bahasa Jawa dikit-dikit ya. Oke. Gitu ya Salma. Saya enggak, tadi sudah benar, tadi benar. Jadi barangkali ada pertanyaan kepada Salma. Ada penghikmahan yang lain, misalnya kenapa kok ibu? Kenapa kita sebut ibu? Jadi kalau dalam bahasa Arab, Ustadz Habib mohon izin ya, kalau lemah di Jawa itu feminin, tanah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, maskulin, ardun. Gitu. Jadi di setiap kebudayaan beda-beda cara merasakannya. Kalau di Jawa, tanah itu ibu. Ya, tanah itu perempuan. Pohon itu perempuan, Arab juga perempuan, sajaroh, bukan sajar. Tapi sajaroh ya. Jadi semua ada feminin, ada maskulin. Nah, itu di setiap rasonya setiap bangsa beda-beda. Nah, tapi di seluruh dunia yang namanya tanah air selalu disebut ibu. Baldah ya. Kalau bilad negaranya, tapi kalau baldah tanah airnya, kira-kira gitu ya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau tanah negeri
itu selalu disebut ibu oleh semua bangsa dimanapun. Gitu ya, kapan-kapan dipelajari. Karena kita ingin pemimpin Indonesia ini punya jiwa ibu. Dan tidak ada yang lebih mencintai anaknya melebihi ibunya, betul enggak? Karena kalau laki-laki tidak mungkin melahirkan karena Gak punya rahim. wah, ya wis seru malu gak ro ya. Ya mesti ae mosok lanang meteng ya opo sampean. Senenge Salma. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan kepada mau Azmi atau Yoga dulu. Azmi dulu, Yoga dulu. Oke, nyun sewu. Makasih. Tepuk tangan untuk Salma. Ya, silakan Yoga. Berdiri ya. Nyun sewu enggak apa-apa. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari Ustadz. Tadi pertanyaannya apa? Saya pernah di Jogja itu ada warung. Kasih tahu ya. Saya itu orang seniman, tiap hari, tiap malam jalan-jalan di mana ada warung, namanya warung Gua Hiro. Jual tahu guling. Jam 11, jam 12, jam 2, jam 3 saya di situ. Terus sama teman-teman, terus setelah selesai kita makan, minum, bilang sama ibu, Bu, sampun, oh nggih, ya nak, apa saja, tahu gulingnya 5, oh nggih, teh panas 10, nggih, kerupuknya 35, nggih, tempe, dadar, apa, jenang, pokoknya kita sebut semua, nggih, kata terus, pinten Bu, nopo wau. Maka aku, nah ini sudah dari tadi malah apa tadi ngono ya? Sami berarti. Ya gak apa-apa, gue bakat dodol tahu guling berarti kan. Oke, teruskan juga. Mohon maaf, ini mudah-mudahan kegembiraan ini membawa mudahnya ilmu diberikan oleh Allah kepadamu. Semakin engkau gembira, semakin mudah hidayah Allah masuk. Ngono ya? Silakan, Yoga. Ya tadi pertanyaannya adalah mengapa di Aliman itu ada pelajaran pondok agama atau pelajaran sosial atau umum. Ya, Pondok Aliman mengajarkan dari pelajaran agama. Agama ada pelajaran bahasa Arab, SKI, akidah akhlak, fikih, Itu yang Quran agama. hadis dan lain-lain. Ora apa-apa, enggak apa-apa, tidak harus semua. Dan yang umum Contoh-contoh. ya banyak. Mungkin karena di Aliman diajarkan agar kan kita anak Aliman sebagai calon pemimpin. Amin. Enggak pada amin berarti yang pemimpin cuma saya toh. Ya karena kita lihat saja pejabat-pejabat itu mereka mempunyai ilmu umum yang sangat tinggi. Mungkin lebih cerdas dari kita semua, tetapi mereka tidak memiliki ilmu agama sedikit pun. Jadi ya Indonesia jadinya ambiar kayak gini. Ajur. Dideketin ya, oke. Masih bingung ya? Oke, terus. Ya. Gimana ya? Bismillah, hujan ini mudah-mudahan merupakan sapaan dan ridho Allah kepada kita semua. Bismillah, ya teruskan juga. Ya pelajaran umum maupun pelajaran agama sangat diperlukan bagi kita. Karena untuk pelajaran umum kita dapat menguasai kebaikan dunia dan untuk pelajaran keagamaan kita dapat menguasai kebaikan di akhirat. Oleh karena itu dari kedua pelajaran tersebut kita sebagai calon pemimpin dapat menguasai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum. Oke, nanti dulu, jangan dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk beliau. Ayo, Fadl, siapa? Kalau ada respon atau pertanyaan, Pak Yai Nyun Sewu ini direspon. Resumenya adalah, Nyun Sewu ya. Resumenya adalah pemimpin-pemimpin kita itu menguasai ilmu-ilmu umum atau sosial, ya, tapi tidak menguasai ilmu agama sehingga amburadul keadaannya. Yang dia sebut ilmu agama tadi contohnya 3,
fikih, akidah akhlak, dan Quran hadis. Fikih, akidah akhlak, Quran hadis. Yang umum, Yang umum ya kayak matematika, yang bikin mumet, IPA, IPS, dan lain-lain. ono mumete barangnya. Ya, wis. Mosok matematika ku mumet-mumet ngono ya, Kak. Muter-muter. Oke, kalau enggak ada dari bapak-bapak, dari para asatid, Pak Kapolres, Pak Dandim, ada enggak dari para hadirin merespon ini tadi? Saya tanya, kenapa matematika dianggap bukan pelajaran agama? Gini aja, saya yang nanya. Kalau mungkin untuk kita ya gimana ya? Matematika hanya untuk urusan dunia lah. Paling Loh, ngitung kan, duit. kan kita nanti dihisap oleh Allah. Kita kan dihisap oleh Allah. Hisap itu apa bahasa Indonesianya? Sampai perhitungan amal. Pak, yang dekat, mikrofonnya. Kan hidup manusia ini nanti endingnya dihisap sama Allah. Mada al-hisab? Dihitung amalnya. Lah ya dihitung. Jadi matematika ini urusan agama apa bukan? Bukan, karena besok yang ngitung bukan kita, malaikat yang ngitung. Kita nggak usah pakai hitung-hitungan. Oh jadi kamu sendiri tidak perlu ngitung berapa jahatmu, berapa baikmu? Nggak bisa ngitung. Karena insya Allah lebih banyak jahatnya. Oke, enggak apa-apa. Tapi Anda mau nggak terbuka terhadap kemungkinan baru yang tidak sama dengan yang sudah kamu ketahui? Saya mau cerita. Mbah guru Anda namanya Kiai Haji Ahmad Zarkasi. Ya, di Gontor. Jadi ustadznya beliau dan semuanya. Menteri Agama datang, salah satu menteri Indonesia datang ke Gontor dan tanya kepada Pak Yai Zarkasi, Pak Zarkasi, saya diutus oleh Presiden untuk mengusulkan selama ini pelajaran agama di Gontor itu 70%, pelajaran umum 30%. Pemerintah minta dengan sangat dibalik. Pelajaran umum itu 70%, pelajaran agama 30% karena kita menghadapi globalisasi. Tahu nggak jawaban Pak Zar? Pak Zar mengatakan di sini tidak ada pelajaran umum. Di sini 100% pelajaran agama. Biologi itu pelajaran agama karena itu mensyukuri tanam-tanaman, mensyukuri makhluk hidup, itu pelajaran agama. Matematika itu kita belajar berhitung. Rokaat sholat ada hitungannya 2, 3, 4 Ji Samsu, jelas tak? Ya toh? Ya. Itu harus tahu matematika. Jadi matematika itu adalah pelajaran utama dalam agama. Kalau orang tidak punya hitungan dia tidak bisa beragama. Kenapa? Yoga, tahu enggak? Matematika itu beda sama pelajaran ilmu sosial. Kalau matematika itu 4 kali 4 berapa Yoga? 16. Tadi ketika matahari siang-siang berapa 4 kali 4? 4, 16. Malam ini? 16. Kamu santri berapa 4 kali 4? 16. Guru? Menurut guru? 16. Ditodong senjata oleh tentara berapa 4 kali 4? 16. Kamu saya kasih duit 1 miliar, mau nggak bilang 4 kali 4 tidak 16? Mau. Ya. Sekarang saya tanya, kamu kok dibayar 1 miliar untuk merubah 16 menjadi terserah yang ngasih? Itu berarti pelanggaran apa? Pelanggaran akhlak. Nah, jadi matematika bisa dipakai untuk melanggar akhlak, untuk setia kepada akhlak. Jadi matematika adalah pelajaran yang sangat suci, 4 kali 4 tidak bisa dirubah oleh kekuasaan politik, oleh uang berapapun, oleh ketakutan, semua tetap 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi matematika adalah pelajaran agama nomor 1. Allah berapa? 1. Kok tahu 1? Kamu nggak belajar hitung kok. Jare Allah, karena matematika bukan pelajaran agama, kok tahu Allah 1? Nggak tahu, dari sananya. Loh, Ustaz tolong, jadi ini masalahnya bukan pengetahuan, masalahnya adalah tidak ada dasar pelajaran logika dan berpikir. Mantiknya ini yang tidak jalan di pesantren. Jadi dia gini-gini nanti, dia gini-gini jalannya. Makanya belajar matematika 5, 5, 6, 6. Tidak bisa dirubah oleh apapun. Kok bayar pirai, pokoknya 6. Itu namanya apa? Istiqomah. Jadi matematika itu jangan dibilang, jadi gini aja, saya perpendek, saya persingkat. Yoga, kita tidak punya waktu panjang untuk berdialog, tapi kesimpulannya kalau saya
mengenali dari Gontor dulu, pelajaran itu disebut pelajaran agama atau pelajaran umum tidak tergantung materinya apa, tapi tergantung caramu melihat. Jelas ya? Kalau saya, meskipun saya belajar tarikh Islam, tapi kalau hanya untuk kepentingan dunia, dia menjadi pelajaran umum, bukan pelajaran agama. Meskipun saya sholat, saya umroh, saya haji, kalau tujuannya tujuan keduniaan, dia bukan ibadah akhirat. Gitu ya. Jadi pelajaran di pesantren ini umum dan agama itu tidak tergantung apa pelajarannya, tapi tergantung bagaimana Anda memahaminya. Kalau Anda memahami itu dengan bismillah dan li ilallah ya, lillah wa bismillah wa ilallah, maka dia menjadi pelajaran agama. Innallaha la yastahyi ayadriba mathalan ma ba'udatan. Nyamuk itu pelajaran apa? Ada enggak di Quran? Lu kok enggak ada? Enggak tahu. Lah barusan saya nyebut Allah Oh, ada. itu tidak malu membuat perumpamaan dengan menyebut semut bahkan yang lebih kecil wa ma fauqaha. Jadi semua alam semesta ini siapa yang bikin? Apa yang di alam semesta ini tidak terkait sama Allah? Enggak ada. Tidak ada. Berarti apa yang bukan agama? Enggak ada. Tidak ada. Jadi pendapatmu tadi salah apa benar? Salah. Sip. Tidak apa ya? Iya apa ya? Tos, yes. Tidak apa-apa. Salah itu jangan malu, tidak apa-apa. Salah itu baik. Asal kamu mengakuinya dan kamu berkembang menjadi lepas dari kesalahanmu dan mencari yang benar kan begitu. Tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa. Ya, ojo isin. Loh, kalau nyolong itu bukan salah, jahat. Ya, nek salah itu ya salah ngitung, salah. Ya, salah sama dosa beda Ustaz ya. Beda, ada salah yang dosa, tapi semua dosa pasti salah, tapi tidak semua salah itu dosa, kan gitu ya. Gitu ya, Yoga? Ya. Jadi berkembang terus ya. Siap. Dan jangan lupa, besok pagi mungkin pikiranmu berkembang dan kamu bantah sendiri omonganmu malam hari ini. Mau enggak begitu? Insya Allah. Enggak apa-apa, memang begitu. Kalau mau berkembang ijtihad terus sehingga engkau menemukan yang lebih benar lagi, lebih benar lagi, lebih benar lagi, lebih benar lagi. Tepuk tangan untuk Yoga. Saya seneng kok dia. Ngeyel bar kuwi guyu dhewe. Iya ya. Nyenengke. Ini berarti ana hubungan karo petani tembakau ya. Oke, sekarang Azmi. Yang saya ini mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz, yaitu mengapa pondok ini dinamai Al-Iman. Rasulullah bersabda, Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalan bil arkani. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan kata-kata dan dilakukan dengan perbuatan. Orang Islam tidak bisa dikatakan sebagai Muslim jika dia tidak beriman. Iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Seseorang yang menuntut ilmu, jika dia tidak beriman, maka dia tidak akan bisa menuntut ilmu. Dan orang yang sukses, yang pintar pun tidak akan mempertahankan kesuksesannya jika dia tidak beriman. Kita bisa melihat pejabat-pejabat negara sekarang, banyak di antara mereka yang korupsi dikarenakan mereka tidak beriman, yaitu mereka tidak mempercayai, mereka lupa bahwa Allah dan para malaikatnya itu selalu mengawasinya. Jadi mungkin pondok ini dinamai Al-Iman karena selain melatih kemandirian dan life skill, juga menambah dan memperkokoh iman, sehingga jika kita sudah berilmu nanti, kita dapat menggunakan ilmu yang telah diajarkan dengan iman kita. Ki Azmi tetap berdiri ya, ini kita berlatih mantik lagi dikit. Jadi tadi kesimpulannya yang korupsi itu berarti orang tidak beriman. Oke, sekarang saya tanya lagi.
biasanya yang beriman itu, kalau kiai pasti beriman enggak? Tergantung. Oke, sip, tergantung. Kalau kiai haji, termasuk orang beriman enggak? Mungkin ya. Belum tentu gitu ya. Sebab gini, kalau kamu jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa yang korupsi itu pasti tidak punya pelajaran agama. Sebab kebanyakan koruptor itu malah yang pinter ngaji. Iya tau gue iki mulane ndolek datane sik. Sing cilikane nakal, gedene pengen dadi wong apik, sing cilikane wis ngaji, kesel dadi santri, nek wis gede nyolong kan gitu. Itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Bupati di daerah Jawa Timur itu kiai haji pimpinan pesantren turunan syekh besar dan dia luar biasa korupsinya dan dipenjara sangat lama. Saya tidak sebut namanya. Makanya harus pendataan. Nah, ini pertama ya. Jadi pokoknya semua itu jangan terlalu cepat dikotaikan. Kot itu Ustaz ya. Jangan cepat yang pasti itu hanya firman Allah dan hadis mutawatir atau sahih. Selebihnya tidak qot'i. Jadi pendapatmu bisa beda sama pendapatku dan siapapun yang lain. Yang kedua, pertanyaan saya Azmi. Ada beda antara kebenaran nilai dengan kebenaran sejarah. Coba dicatat aja, besok-besok paham. Kalau yang Anda omongkan tadi itu kebenaran nilai. Bahwa iman itu begini, manusia mesti begini. Tapi kalau Anda mencari kebenaran sejarah, jalannya bukan berpikir apa itu iman, tapi tanya sama yang punya pesantren, kok disebut iman itu dulu gimana ceritanya, gitu. Gue takon orang mau? Enggak. Nah, berarti Anda tidak ngomong kebenaran sejarah. Kalau kebenaran sejarah Anda tanya kepada yang mendirikannya, kenapa menamainya dengan al-iman. Kalau itu tadi kan, itu karepmu. Mungkin. Nah, ya, itu kan penghikmahanmu, husnudonmu sama dengan Salma tadi ya. Tapi faktanya sejarahnya dulu dinamakan al-iman, dinamakan Ibu Pertiwi tidak karena Rasulullah. Ya, dinamakan tanah air tidak karena Rasulullah. Itu tidak ada hubungannya sama agama dulunya. Tapi benar bahwa Rasulullah bilang begitu dan itu menjadikan kita lebih mantap untuk menyebut tanah air dan Ibu Pertiwi. Tapi kebenaran sejarah itu lain masalah gitu ya. Jadi tolong teman-teman sekalian jangan keliru-keliru. Sebanyak loh, Kapolri kadang-kadang keliru ngomong. Tidak bisa membedakan antara kebenaran sejarah dengan kebenaran nilai. Bu Mega kadang-kadang keliru, sering. Gitu loh. Itu. Tadi sekjennya ke tempat saya ladenin 3 jam tadi. Dan saya sudah kasih paket-paket untuk Bu Mega. Bu, sampean tuh gini. Sampean bisa melakukan ini, mungkin bisa ini, tapi yang ini tidak bisa. Ini harus sampean lakukan dalam 2 tahun ini. Pokoknya tak KI PR. Gitu ya. Karena saya lebih tua dari Bu Mega, lebih tua dari Bung Karno. Gitu. Ya saya lebih tua aslinya, bukan soal usia, tapi soal lain kan gitu kan. Oke, Azmi, sip. Saya doakan bersama Yoga, bersama Galuh, Ganu. Tak pikir, Danu. Saya pikir Galuh gula galugu. Suara Papua, ternyata Ganu, wis. Gak situ tak kayak lagu kan gitu. Bersama Salma, bersama Mela, bersama Rahma, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala malam ini seneng hatinya. Para malaikat menyaksikan, Kanjeng Nabi juga mensyukuri acara kita malam hari ini sehingga hidupmu dimudahkan ke depan semuanya, terutama yang maju ke depan ini alhamdulillah.